Inspektur Upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Santri. Derek kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu Dewan Guru, asatidah, dosen, staf tata usaha, karyawan Pondok Pesantren Nurul Islam yang saya hormati, semoga dirahmati oleh Allah. Para tamu undangan, Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Pungging, Ketua PAC Muslimat Kecamatan Pungging, Ketua Fatayat Ansor, IPBNU, mengurus anak cabang Kecamatan Pungging yang saya hormati, semoga dimuliakan oleh Allah. Para santriwan santriwati Pondok Pesantren Nurul Islam yang berbahagia, yang saya banggakan dan saya harap kesuksesan kehidupan masa depannya. Semoga kalian semua senantiasa dalam naungan hidayah, rahmah dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Patut kiranya kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini, Jumat 22 Oktober 2021, kembali dapat kita peringati Hari Santri Nasional di Pondok Pesantren Nurul Islam dalam suasana yang hening. Semuanya khidmat menyimak dan menyaksikan, bahkan tidak sehelai daun pohon-pohon yang ada di sekeliling kita ini yang bergerak, karena memang angin agaknya malu menatap kita semua jangan pohon-pohon yang ada di sekeliling. Matahari pun demikian, terik memang, namun sengatan cahaya matahari ke tubuh kita yang terasa panas justru menggelurakan semangat kita semua sebagai santri negeri yang siap dan siaga mengawal NKRI. Semoga upaya mulia ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah berkenan menurunkan keridhaannya kepada kita semuanya. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hari kelahirannya beberapa hari yang lalu kita peringati. Maka peringatan Hari Santri Nasional 2021 kali ini masih dalam suasana dan semangat Maulidir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bapak Ibu dan anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah, resolusi jihad yang digelurakan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tanggal 22 Oktober 1945 merupakan wujud nyata betapa peran santri, pesantren dan ulama di dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia tidak bisa diabaikan oleh pihak manapun. Dan bahkan manakala kita tarik ke belakang peran santri dan ulama, peran santri dan pesantren dalam rangka tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia tidak pernah sepi, tidak pernah terlewatkan dari masa ke masa. Saat Indonesia masih dalam penjajahan VOC terkait dengan perekonomian dan perdagangan, maka yang paling awal dan tampil ke muka sebagai elemen masyarakat Indonesia yang menentang penjajahan ekonomi oleh VOC saat itu adalah kaum ulama, kaum sarungan, kaum santri yang dipelopori oleh 3 orang ulama yang berperan aktif, yaitu Haji Umar Said Cokro Aminoto, Kiai Haji Samanhudi dan Kiai Haji Agus Salim. Dan begitu terus bergejolak dan bergelora semangat dari para ulama, dari kaum santri, kaum sarungan untuk terus melawan bercokolnya kolonialisme di bumi Nusantara ini. Oleh karena itu kemudian kita kenal pahlawan Pangeran Diponegoro. Beliau juga seorang ulama. Dan banyak lagi ulama-ulama lain yang dari masa ke masa senantiasa menunjukkan betapa besar kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Resolusi jihad yang digelurakan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, muassis pendiri Nahdlatul Ulama, betul-betul menggetarkan jiwa dan raga seluruh santri dan seluruh anak negeri. Melawan datangnya Inggris yang membonceng Belanda yang kita sebut dengan pasukan Nika, hingga beberapa hari kemudian meletus pertempuran yang hebat, meletus pergolakan yang dahsyat tanggal 10 November 1945 di Surabaya, yang pada akhirnya karena menjadi tonggak perjuangan mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, karena menjadi titik balik bagi upaya mengusir kembali agresi militer Belanda yang kedua, maka tanggal 10 November kita peringati setiap tahunnya sebagai Hari Pahlawan. Dan perlu kita semuanya ketahui dan sadari, lahirnya Hari Pahlawan tidak lain dan tidak bukan adalah berangkat dari resolusi jihad yang dikumandangkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu kita semua yang saat ini menikmati kemerdekaan, yang kita saat ini mengenyam sebuah kehidupan yang bebas dari kolonialisme secara fisik, mempunyai tugas dan tanggung jawab besar agar merawat, agar menjaga dan mengisi perjuangan
Indonesia ini menyemangati kehidupan kita, sekeliling kita dengan mengilhami jiwa nasionalisme dan patriotisme para ulama, para kiai-kiai, pendahulu-pendahulu kita semuanya. Dalam konteks perjuangan seorang santri saat ini, maka ketahuilah anak-anakku semuanya bahwa kesiapsiagaan kalian semuanya dengan menyiapkan diri menjadi santri merupakan bagian dari jihad, merupakan bagian dari perjuangan dalam rangka meneruskan kiprah mulia para ulama terdahulu. Saat kalian semuanya berangkat dari rumah menuju pesantren ini dengan menanggalkan segala kemewahan dan kenikmatan hidup di rumah, bergaul bebas dengan teman-teman dan tetangga-tetangganya, meninggalkan setiap hari bersua dengan orang tuanya di rumah, semuanya kita rela lepaskan untuk berangkat ke pesantren, tidak lain dalam rangka membina diri menjadi umat yang baik, menjadi elemen bangsa yang siap siaga meneruskan perjuangan Rasulullah, para sahabat, para ulama aslafunas salihun, sekaligus menempa diri menjadi benteng yang paling kokoh terhadap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Saya akan bertanya kepada kalian semuanya dan tolong dijawab dengan kepalan tangan yang menunjukkan semangat yang tinggi dari para santri Pondok Pesantren Nurul Islam. Siapa kita? Nurul Islam, Indonesia, Islam. Semoga semangat kita betul-betul diikuti dengan hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku semuanya dan Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan santri ke depan berat. Tidak saja tantangan menghadapi derasnya arus informasi, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, derasnya informasi, karena memang kita sadari bahwa dunia saat ini telah mengglobal dalam pengertian apapun yang terjadi di belahan bumi yang lain jauh memang secara fisik dari kita, namun karena canggihnya teknologi informasi, kejadian di belahan bumi lain yang jauh secara fisik dari kita dalam waktu yang bersamaan, hanya hitungan detik, paling lama menit, kita semuanya bisa segera mengakses dan mengetahui. Itulah yang dinamakan bahwa dunia saat ini sedang mengalami kondisi globalisasi. Tantangan kita ke depan yang lebih berat lagi saat globalisasi menjadi warna di dalam kehidupan kita yang sulit untuk kita elakkan kenyataan adalah datangnya arus budaya dari bangsa-bangsa lain di belahan-belahan dunia yang lain, yang kadangkala budaya tersebut tidak sesuai dengan budaya negara kesatuan Republik Indonesia, yang kadangkala tradisi dan kebiasaan tersebut justru bertentangan dengan syariat agama Islam yang luhur, ajaran-ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlakul karimah yang ditanamkan oleh para ulama, para kiai, para masyayikh. Disinilah tantangan berat kita. Di satu sisi
kita tidak bisa mengelak dari derasnya arus informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Oleh karena itu, melalui peringatan Hari Santri Pondok Pesantren Nurul Islam Jumat 22 Oktober 2021 kali ini, akan kita canangkan, akan kita tapakkan sebuah semangat yang menggelora dari dalam hati kita semuanya. Yang pertama adalah penguatan akhlakul karimah. Bapak Ibu Dewan Guru Asatidz dan Asatidah hendaknya semakin memantapkan di dalam setiap perilaku, ucapan, tindakan, bahkan alam pikiran dan sesuatu yang bergelayut di dalam hati sanubarinya, tidak menyia-nyiakan, tidak mengabaikan tentang nilai-nilai akhlakul karimah. Nilai akhlakul karimah itulah yang kita ejahwantakan dalam sebuah pengertian nilai integritas. Bangsa kita Indonesia yang besar ini, anak-anakku semua, hanya mampu dipertahankan kehormatan dan kebesarannya di tengah-tengah kancah pergaulan dunia dengan akhlakul karimah. Kita tahu dengan sangat kasat mata bahwa pemangku negeri ini sebagian memang telah kehilangan nilai-nilai integritas. Mungkin banyak pemimpin-pemimpin yang kehilangan nilai akhlakul karimah. Disinilah menjadi tantangan kita semua, calon-calon pemimpin bangsa, calon-calon pemangku negeri yang tumbuh dari pondok pesantren, utamanya pondok pesantren Nurul Islam, karena ditempa melalui nilai-nilai akhlakul karimah, penanaman nilai-nilai integritas, maka saya yakin kelak di kemudian hari santri-santri pondok pesantren Nurul Islam akan tampil sebagai pemimpin bangsa dan negeri ini dengan mengetengahkan nilai-nilai integritas, mengedepankan nilai-nilai akhlakul karimah, hingga kelak kalian songsong Indonesia ini menjadi negara yang maju dan martabat, menjadi bangsa yang disegani di belahan dunia yang lain secara global. Sekali lagi Bapak Ibu Dewan Guru Asatidz Asatidah, ketengahkan secara optimal setiap pembelajaran dengan mengedepankan nilai akhlakul karimah. Yang pertama, program kita yang kita canangkan melalui peringatan HSN 2021 kali ini adalah penguatan nilai akhlakul karimah. Yang kedua, penguatan sumber daya manusia. Santri memang bersarung, santri memang hidup dengan penuh kesederhanaan, penuh kebersahajaan. Tetapi di dalam hati dan pikiran santri adalah pikiran yang mengglobal dan ingin tidak saja menguasai dunia dan bahkan cakrawala. Siap anak-anakku semuanya? Siapa kita? Nurul Islam Indonesia Islam, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fangfudhu la tanfuduna illa bisultan. Ya ma'syaral jinni wal insi, wahai sekalian bilangan jin dan manusia, ini stata'tum, manakala engkau mampu, ini stata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard, manakala engkau mampu, silahkan engkau gapai cakrawala yang luas, wal ard, engkau jelajahi muka bumi ini.
Namun Allah sampaikan di dalam firman ini, la tangfudu, kalian semuanya tidak akan pernah mampu menggapai. La tangfuduna, kalian semua tidak akan pernah mampu menggapai sekat-sekat cakrawala dan menguasai setiap belahan dunia. Illa bisultan, kecuali dengan penguasaan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu kita canangkan yang kedua adalah penguatan sumber daya manusia. Dengan sedalam-dalamnya kita kaji ilmu pengetahuan umum, lebih-lebih ilmu pengetahuan agama yang prakteknya adalah menyatu dengan penguatan akhlakul karimah. Insya Allah dengan program ini betul-betul akan mampu kita ciptakan, akan mampu kita gapai cita-cita mulia para ulama, para masyayikh, para kiai, tentang luhurnya, tentang majunya negara kesatuan Republik Indonesia. Walhasil kita semuanya santri mempunyai tanggung jawab yang besar dalam rangka mempertahankan dan menjaga warisan luhur para ulama berupa jayanya Islam, jayanya negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan kesehatan yang prima dari Allah, umur yang panjang, manfaat dan barokah dari Allah, akan kita songsong masa depan yang gemilang, dan kita semuanya siap menjadi generasi penerus perjuangan para ulama, para aulia, para sahabat, dan kita membanggakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira cukup amat di dalam upacara HSN 2021 Pondok Pesantren Nurul Islam kali ini. Semoga diikuti dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita? Santri. Derek Kiai Nurul Islam Indonesia Islam. Walaupun minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.